Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgil Zelindra, NIM J500-200-111, dengan NIM Ganjil 111. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf otonom. Oke. Oke. Baik, di sini merupakan gambar dari sistem saraf otonom itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke sistem saraf otonom, kita harus tahu dulu apa itu sistem saraf otonom. Nah, jadi sistem saraf otonom itu, jadi yang intinya fungsinya itu target organ. Nah, target organ itu ada 3. Yang pertama itu jantung, kedua itu otot polos, kemudian itu adalah viscera dan kelenjar. Nah, jadi intinya ada 3, jantung, otot polos, viscera, dan kelenjar. Nah, mereka itu fungsinya apa? Ya, intinya memelihara homeostatis tubuh atau menjaga keseimbangan yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian sistem saraf otonom secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf sentral dan sistem saraf perifer. Nah, kemudian untuk yang saraf sentral, contohnya adalah ini. Nah, jadi saraf sentral itu di sini ada namanya itu adalah chorda spinalis. Nah, yang chorda spinalis itu yang ini, chorda spinalis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah MO. Dan yang ketiga itu adalah hipotalamus. Nah, di sini. Kemudian yang keempat itu adalah cortex frontalis. Sedangkan sistem saraf perifer, nah, sistem perifer itu kan artinya di tepi. Nah, sistem saraf perifer biasanya seperti contoh gambar yang di sini. Nah, mereka itu memiliki sifat dari hipotalamik seperti autonomic center. Nah, di sini ada yang membedakan sistem saraf perifer dibagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu sistem saraf perifer otonom dan yang otonom yang simpatik dan parasimpatik. Nah, jadi sistem saraf perifer itu kan ada 2, yaitu sistem saraf kranial dan spinal. Nah, mereka itu sama-sama memiliki sifat yang simpatik dan parasimpatik. Nah, kemudian kita masuk yang di bagian kranial. Nah, ini di bagian kranial. Ini bagian kranial. Nah, di bagian kranial itu ada nervus yang meninervasi, yaitu nervus yang ketiga ini, yaitu nervus oculomotorius. Selain dari oculomotorius, juga ada uh, nervus dari trochlearis, trigeminus, dan abdusen. Nah, intinya mereka itu ya pergerakan otot-otot bola mata. Dan intinya nervus 3 itu menginervasi nervus rectus palpebralis. Palpebralis. Superior atau anterior. Nah, kemudian yang nervus ke-7, nah ini nervus 7. Nah, intinya nervus yang ke-7 itu adalah nervus yaitu nervus dari facialis. Nah, nervus facialis ini intinya terletak di pons. Nah, kalau dia terletak di pons, otomatis dia itu berfungsi sebagai pergerakan bagian wajah dan menginervasi glandula seperti air mata. Nah, juga nervus yang ke-9 ada juga di sini, yaitu menginervasi glandula karotikus. Nah, ini. Nah, itu di bagian kranial. Kemudian kalau di bagian spinalnya, biasanya mereka itu ada di torakal 1 sampai lumbal 1 sampai 3. Intinya komponen yang ada di saraf otonom itu ada 2, yaitu simpatis dan parasimpatis tadi. Dan fungsi dan sistem saraf otonom itu adalah fungsi target yang ada di jantung, otot polos, dan viscera dan kelenjar. Nah, yang komponen tadi kan ada ada simpatik dan parasimpatik, dan sistem saraf perifer yang motorik itu kan ada 2 tadi, yang saraf kranial sama spinal. Nah, ini secara komponen. Nah, jadi yang simpatik itu, nah ini simpatik. Intinya
yang simpatik itu mereka itu berasal dari medula spinalis. Nah, kalau mereka berasal dari medula spinalis, mereka itu memiliki segmen dari 1 sampai 12 di torakal dan juga memiliki lumbal dari 1 sampai 3. Nah, jadi perjalanannya itu berawal dari radix. Radix itu berarti kan akar dari saraf. Nah, radix ventralis. Kemudian mereka itu membentuk ramus communicans alba. Kemudian baru mereka itu menjadi ganglion truncus sympathicus. Nah, di sepanjang kedua sisi korpus, nah itu mereka itu memiliki vertebrae dan torakikal. Nah, kemudian itu kan dari preganglion. Intinya preganglion itu sebelum sebelum dari medula spinalis posisinya. Kemudian yang kedua itu adalah postganglion. Nah, kalau postganglion di simpatis itu mereka itu lebih dekat ke bagian kranial sistem saraf pusatnya. Nah, kemudian dari sini juga selain dari karena dia dekat dengan sistem saraf pusat atau juga dengan sistem organ atau kranial, jadi mereka itu semacam membentuk komunikans grisea dan langsung menginervasi organ target gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kan parasimpatis. Nah, parasimpatis itu ya grisea yang ada di truncus cerebri. Nah, tadi kan yang simpatis kan di torakikal sama lumbal. Torakikal 1 sampai 12 dan lumbal 1 sampai 3. Tapi kalau parasimpatis itu sakralis 2 sampai 4 di medula spinalis. Nah, kemudian serabut dari parasimpatis itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah nervus vagus. Nah, di sini. Nah, ini nervus vagus intinya. Pokoknya di bagian pokoknya berada di bagian kranial intinya. Nah, nanti nervus vagus ini untuk organ torakal sama abdomen nantinya. Kemudian nervus pelvicus untuk intestinum crassum. Nah, jadi intestinum crassum dan organ pelvis intinya di bagian bokong. Nah, kemudian ada nervus 3, 7, dan 11 yaitu oculomotorius, abducens, dan facialis. Nah, mereka itu preganglionnya panjang dan postganglionnya itu pendek. Nah, jadi ringkasnya, kalau menurut yang di gambar ini kan sistem saraf otonom. Nah, itu ada simpatik dan parasimpatik. Nah, simpatik di sini ada dua, yaitu yang asetilkolinnya itu di ganglion, sedangkan asetilkolinnya itu di adrenal medula. Nah, nanti kan yang menjadi neuron transmitter atau penyebab terjadinya atau menjadi rangsangan saraf itu kan nanti kan asetilkolin. Nah, dari mana asetilkolin ini datang? Nah, jadi asetilkolin itu berasal dari akson, kalau nggak salah itu akson dari kolinergik. Nah, jadi dari situlah asetilkolin itu dihasilkan. Nah, jadi asetil-CoA ditambah kolin, nah membentuk asetilkolin transversis. Nah, baru pemecahan dari asetilkolin itu nanti bisa diperantarai oleh asetilkolin ekstrasel. Nah, jadi ringkasnya di sini kan somatik. Asetilkolin yang di ganglion sama adrenal untuk yang somatik. Nah, simpatik. Nah, jadi yang di simpatik itu ada yang asetilkolinnya itu ganglionnya itu menghasilkan normopin, sedangkan asetilkolin yang di adrenal medula itu menghasilkan norepinephrine. Nah, sedangkan di parasimpatik mereka itu ganglionnya itu langsung ke medula spinalis atau langsung ke jantung. Kalau ini ke darah, ini ke gland, ini ke kardio. Nah, ini adalah gambar dari comparison of division. Jadi lebih lengkap gambar itu seperti ini. Seperti ini contohnya saraf yang ada di kulit. Nah, jadi saraf yang ada di kulit itu seperti ini. Nah, kalau ini adalah saraf yang ada di sistem saraf pusat biasanya. Nah, kemudian jadi sistem saraf otonom itu secara umum mempunyai 2 neuron. Sistem saraf otonom ini secara umum mempunyai 2 neuron, yaitu neuron preganglion dan postganglion. Nah, neuron yang preganglion itu intinya yang ini kan
preganglion. Nah, yang ini kan postganglion. Intinya kalau yang preganglion ini, mereka itu mempunyai badan sel di medula spinalis atau batang otak. Kemudian mereka itu biasanya tuh berada di pusat-pusat organ seperti di jantung, contohnya seperti ini, organ-organ terpenting. Sedangkan apa namanya nih di bagian ganglion otonom atau preganglion, tadi kan preganglion. Selain itu dia juga meninggalkan badan selnya itu di bagian kalau nggak salah itu di bagian medula spinalis, cornulateralis. Nah, baru nanti mereka itu membentuk regiokranial, toraks, lumbal, sakral, dan ganti sinap di bagian ganglion otonom. Nah, kemudian biasanya akson di postganglion itu menginervasi di organ-organ efektor. Contohnya yang tadi yaitu otot, jantung, dan otot, jantung, dan kelenjar. Nah, kemudian apa sih bedanya parasimpatik dan simpatik itu secara sederhana? Kan tadi kan kita udah tahu pengertian dari sistem saraf otonom. Kemudian kita udah tahu komponen-komponennya tadi, ada yang simpatik, parasimpatik. Nah, kemudian kita juga sudah tahu apa saja saraf otonom itu yang terpenting, preganglion sama proganglion. Nah, kemudian kita masuk ke bagian, jadi intinya mereka itu yang preganglion sama proganglion itu sama-sama menghasilkan asetilkolin intinya. Sedangkan jadi intinya yang simpatis itu kata kolaninnya itu menghasilkan epimervin, sedangkan asetilkolinnya itu tetap menghasilkan nanti mempercepat hormon adrenal. Sedangkan parasimpatis itu praganglionnya itu asetilkolin dan postganglionnya itu adalah asetilkolin intinya. Nah, kemudian secara sederhana kalau simpatis parasimpatis itu, nah ini, nah jadi kalau di sini kita lihat ini adalah gambar parasimpatis. Jadi parasimpatis itu intinya mereka itu berada di medula. Contohnya parasimpatis itu intinya mereka itu ada di bagian hormon digit. Intinya digit itu maksudnya di saluran pencernaan. Nah, ini parasimpatis di medula oblongata. Kemudian ini simpatik, 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 dan simpatik. Kemudian untuk proses apa? Untuk proses lebih jelasnya kita lihat di bagian ini. Nah, ini adalah proses neuron transmitter di simpatik dan parasimpatik. Jadi kan ini kan awalnya sistem saraf pusat. Nah, jadi sistem saraf pusat itu tadi nanti akan ke preganglion neuron kolinergik. Nah, kolinergik. Nah, nanti setelah itu mereka melaju ke autonomic ganglion. Nah, disinilah pelepasan asetilkolin. Nah, diterima oleh reseptor. Reseptor yang ada di simpatik itu adalah reseptor alfa dan beta. Nah, biasanya alfa dan beta itu ya alfa 1 seperti jantung. Nah, gitu. Sedangkan ini adalah baru masuk ke kolinergik postganglion neuron. Nah, baru terjadi pelepasan asetilkolin baru masuk ke target. Targetnya itu yang 3 tadi, yaitu otot polos, otot jantung, dan kelenjar visceral. Nah, kemudian parasimpatik, bagaimana dengan parasimpatik? Nah, kalau yang parasimpatik sama, cuman mereka itu tetap menghasilkan ganglion. Asetilkolin menjadi neuron transmitter. Nah, di sini asetilkolin itu yang 2316. 2316 itu yang mana? Yang pertama dari 1 di sini. Jadi pertama itu kan nanti kan seperti sesuai dengan gap junction prosesnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara pembentukan dari nah, ini kan bentar. Ini nah, ini kan biosintesa asetilkolin. Nah, jadi biosintesa itu kan pembentukan dari asetilkolin. Nah, mereka itu terbentuk dari serabut kolinergik. Nah, nanti asetil-CoA tadi
tambah kolin baru terbentuk asetil. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, ini kan gambar dari biosintesa norepinefrin. Nah, jadi biosintesa norepinefrin itu intinya mereka itu tadi kan norepinefrinnya itu terbentuk di akson terminal serabut androgenik. Nah, nanti intinya kan ini kan biosintesa pembentukan dari norepinefrin. Jadi mereka itu berawal dari Na itu kan norepinefrin. Nah, pokoknya norepinefrin. Nah, jadi mereka itu terbentuk di bagian terminal akson. Nah, di situ ada 4 tahap. 4 tahap itu apa aja? Pertama itu di sini, tirosin. Tirosin membentuk dopa dari proses hidrolisis, hidroksilasi. Kemudian dopa menjadi dopamin. Itu melalui proses dekarboksilasi. Kemudian pengangkutan dopamin ke sini menuju vesikel, ini vesikel. Kemudian dopamin itu menuju ke norepinefrin. Baru terjadilah proses hidroksilasi. Nah, kemudian mereka itu dipecah oleh kalau nggak salah itu MAO atau monoa amino oksidase. Nah, kemudian itu. Dan bagaimana sih mekanisme kerja otonom? Jadi mekanisme kerja otonom intinya mereka itu pertama itu PA membuka kanal kalsium. Nah, nanti setelah itu kanal kalsium masuk influx terus mendorong vesikel yang ada di neuron transmitter. Nah, terjadilah proses fusi membran atau pertukaran dan nanti baru ke nervous NT-nya itu menjadi eksitosis. Nah, baru NT-nya itu berikatan dengan reseptor. Kemudian mereka itu baru berefek dengan target. Nah, berefek dengan target, NT menjadi rusak, kemudian dipompa lagi, dan kemudian rusak. Nah, seperti itu. Jadi intinya, mekanisme ini berkaitan dengan reseptor, yaitu membuka kanal natrium dan kalium. Nah, dan juga berkaitan dengan reseptor atau second messenger. Nah, kemudian juga membuka kanal ion, aktivasi AMP dan GMP, aktivasi enzim, dan aktivasi transkripsi. Jadi intinya mekanisme kerja otonom atau neuron transmitter itu asetilkolinnya itu berikatan dengan reseptor muskarinik. Nah, jadi norepinefrinnya itu berikatan dengan alfa dan beta, sedangkan epinefrin berikatan dengan epinefrin itu berikatan dengan reseptor alfa dan beta. Sedangkan jika organ beta itu banyak, otomatis rangsangannya itu kan lebih besar. Nah, yang alfa beta itu apa sih? Jadi alfa beta itu ya reseptornya, penerimanya. Nah, alfa 1 itu di mana? Di pembuluh darah. Alfa 2 itu di mana? Di GIT. GIT itu saluran pencernaan metabolisme dalam tubuh kita. Kemudian B1 itu di jantung ini. Kemudian B2 itu di glikoneogenesis atau pembentukan metabolisme nyawa baru. Kemudian B3 itu lipolisis. Nah, nanti simpatik itu merangsang proses katabolik, yaitu penguraian senyawa yang sempurna menjadi terurai. Jadi simpatik itu bekerja ketika kita melakukan aktivitas. Sedangkan parasimpatik yaitu anabolik, itu pembentukan cadangan senyawa baru. Nah, nanti kerjanya itu adalah itu kata anabolik. Nah, di sini adalah gambar dari sistem saraf seluruh tubuh kita. Nah, di sini ada nama lainnya itu fight, flight, or flight response. Nah, jadi pelepasan katekolamin dan kortisol meningkat. Jadi intinya katekolamin itu mencegah otak kita untuk tidak stres, sedangkan kortisol itu menurunkan stres yang meningkat. Kemudian respon ini muncul ketika stres fisik. Nah, gitu. Kemudian intinya di sini adalah saraf sentral, otonom sentral. Neuronnya di sini adalah hipotalamus. Kemudian di sini ada batang otak dalamnya. Kemudian ada medula spinalis. Kemudian area motoriknya itu adalah
gyrus, cingulatum, dan hipotalamus di SSO intinya. Pokoknya di bagian situ di Gracia dan cornu lateralis. Nah, nanti hormon yang ada kan hipotalamus itu kan penghasil dari hormon. Nah, mereka itulah yang nanti akan menjadi berperan sebagai pengatur volume darah dan sebagainya. Dan sentral itu terletak di bagian korteks cerebri. Nah, jadi ringkasnya simpatik dan parasimpatik itu beda neuron. Kalau simpatik itu neuronnya asetilkolin, kalau parasimpatik itu hormon epinefrin. Biasanya kalau simpatik itu didominasi oleh otot. Jadi intinya secara ringkas dan sederhananya sistem saraf otonom itu fungsi dari target dari jantung yang ada di jantung, otot polos, visceral atau dan kelenjar. Nah, fungsinya sebagai apa? Yaitu sebagai homeostatis tubuh. Nah, kemudian kita juga harus tahu komponennya apa aja, yaitu simpatis dan parasimpatis. Kalau yang simpatis, intinya mereka secara sederhananya, kalau untuk membedakannya supaya mudah, biasanya kalau simpatis itu neuron transmitternya itu adalah asetilkolin, sedangkan parasimpatis itu lebih ke hormon epinefrin. Dan biasanya mereka itu yang simpatis didominasi oleh jantung, paru-paru, dan jantung, paru-paru, dan otot. Dan parasimpatis itu didominasi oleh saluran pencernaan intinya. Dan asal saraf dari dari simpatis itu intinya yang ada di gambar ini, intinya yang menjadi sentralnya itu adalah terletak di torakal dan lumbal medula spinalis, sedangkan parasimpatis terletak di sakrum dan kranium. Nah, biasanya ukuran praganglionnya itu pendek di simpatis dan panjang di parasimpatis. Dan pasca ganglionnya itu panjang di simpatis dan pendek di parasimpatis. Nah, mungkin dari segi nervusnya itu ya menginervasi tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.